dan syarat dengan pembinaan jasmani manusia mukmin. Puasa sebulan penuh menjadi instrumen atau sarana yang dapat mencerdaskan kemampuan intelektual, mencerdaskan kemampuan emosional, dan mencerdaskan kemampuan sosial pribadi mukmin. Puasa meningkatkan daya fikir, daya hafal, dan daya konsentrasi karena sel otak berfungsi efektif bagi orang yang berpuasa. Puasa dapat mengendalikan hawa nafsu dari nafsu amarah, kesombongan, dan nafsu sarakah menuju nafsu mutmainnah. Bahkan melalui ibadah puasa akan melahirkan sikap empati, saling membantu dan peduli sesama, serta saling merasakan penderitaan orang lain. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah bersama Ramadan 1443 Hijriyah. Ramadan adalah suatu bulan yang paling ditunggu oleh setiap mukmin, karena di dalamnya mengandung fadilah atau keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain dalam kalender Hijriyah. Bulan Ramadan membawa kewajiban menjalankan ibadah puasa dan terampuninya dosa orang yang berpuasa, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam salah satu hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman, penuh kesadaran dan pertimbangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menempatkan puasa sebagai sarana pembentukan jiwa kaum muslimin menjadi jiwa yang bersih dari noda dan dosa, jiwa yang patuh dan tunduk pada segala perintah Allah, jiwa yang damai, yang selalu menebarkan kasih sayang dan kemuliaan bagi dirinya dan sesama manusia. Perilaku manusia seperti ini merupakan ciri dari golongan orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Setiap orang mukmin bercita-cita menjadi golongan orang yang muttaqin, suatu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang muttaqin adalah salah satu golongan hamba Allah yang akan dimudahkan jalan kehidupannya di dunia dan akan diberikan kebahagiaan di hari akhir. Terhadap golongan ini, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijanjikan Allah dalam firman-Nya pada surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembentukan pribadi muttaqin sebagaimana yang diciptakan melalui ibadah puasa tidak hadir begitu saja, akan tetapi memerlukan persiapan matang
dan perjuangan terus-menerus untuk mewujudkannya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan para cendekiawan Muslim menjadi strategis dalam pembinaan umat. Umat memerlukan pencerahan, memerlukan bimbingan, dan memerlukan panutan dalam menjalankan kehidupan yang penuh tantangan di era global. Perkembangan pesat sains dan teknologi, teknologi informasi, media sosial, mengakarnya aliran materialisme, hedonisme dan individualisme dalam kehidupan masyarakat telah membawa perubahan pola pikir dan pola hidup kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin terkesan berada di persimpangan jalan. Pada satu sisi, kaum muslimin memiliki komitmen kuat menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Tetapi pada sisi lain, kehidupan masyarakat muslim berada dalam percaturan kehidupan modern, budaya dan pemikiran modern yang belum tentu sepenuhnya sejalan dengan ajaran suci Al-Quran dan Sunnah. Pada posisi seperti ini, keberadaan cendekiawan Muslim menjadi penting sebagai pencerah dan pembimbing kehidupan masyarakat Muslim di era modern. Cendekiawan Muslim yang dalam bahasa Al-Quran identik dengan ahlul ilmi, ar-rasikhun, ulul absar dan ulul albab, adalah golongan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, memahami, dan mendalami ayat-ayat Allah, baik ayat yang bersifat Qur'aniyat maupun ayat Allah yang bersifat kauniyat, alam semesta. Mereka ini dianugerahkan oleh Allah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial, sehingga menjadi panutan dalam melakukan pembinaan umat. Dalam konteks ini, cendekiawan Muslim berperan sebagai pencerah pikiran kaum muslimin, pembina karakter umat, penumbuh kesadaran sosial, dan memberi solusi problema keumatan. Para cendekiawan Muslim melakukan transformasi keilmuan dan pengetahuan melalui pendidikan pada lembaga formal, lembaga non-formal, halaqah, majelis ilmu, dan lain-lain. Transformasi ini dimaksudkan untuk mencerahkan fikiran, memperkokoh akidah tauhid, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat. Para cendekiawan Muslim dituntut memperbaiki karakter umat secara bertahap dan berkesinambungan, mengingat pelanggaran norma syariat seperti narkoba, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain kerap sekali terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal larangan agama tersebut sudah diketahui secara ma'ruf oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena keroposnya karakter pribadi muslim yang bersumber pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya, tarawih witir rahimakumullah. Peran lain yang diemban cendekiawan Muslim adalah membangun kesadaran sosial secara kolektif di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran sosial dibangun atas landasan ukhuwah Islamiyah, sesama Muslim. Sakit dan menderitanya seorang Muslim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sakit dan deritanya Muslim yang lain. Oleh karena itu, atas dasar persaudaraan seiman dan persaudaraan sekeyakinan, lahirlah sikap saling membantu, saling peduli, dan saling menyayangi saudaranya satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum."
wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja setiap mukmin itu bersaudara, dan hendaklah engkau perbaiki hubungan sosial dari saudaramu tersebut. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat. Terakhir, para ahli ilmi dan golongan ulul albab adalah pemberi solusi masalah keumatan dalam konteks keagamaan, baik yang bersifat usuliyah dan furu'iyah, maupun dalam konteks kehidupan yang lebih luas, seperti masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Bertanya dan meminta solusi masalah keumatan kepada para ahlinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika engkau tidak mengetahuinya. Demikian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah secara sempurna di bulan suci ini. Kita senantiasa berdoa agar kita menjadi hambanya yang muttaqin, diampuni segala dosa, yang pada akhirnya Allah akan menempatkan kita dalam surganya di yaumil qiyamah kelak.